Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, kita bersyukur kalau malam ini kembali kita boleh berjumpa di hadirat Tuhan bersama saudara Siman yang lain untuk kita memuji menyembah Tuhan. Baik saudara, kita bersyukur di tengah-tengah kita sudah ada hambanya Pastor Bapak David Limanto, dan waktu selanjutnya kami persilakan hambanya untuk sharing firman buat kita pada malam ini. Waktu kami persilakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah bukan secara kebetulan kita bertemu lewat udara, lewat online malam hari ini, tetapi ini sebuah rencana Tuhan yang ajaib yang terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2021 ini Tuhan juga ingatkan buat kita, jangan kita kehilangan harapan di dalam Tuhan. Di awal, kita tahu di awal-awal tahun, di bulan lalu kita lihat ada kecelakaan pesawat, saudaraku ya. Kita lihat ada banjir, kita lihat ada longsor, kita lihat ada gunung meletus, kita lihat ada gempa bumi. Dan kita juga masih mengalami satu pandemi yang belum selesai sampai sekarang. Tuhan tetap mau ingatkan buat kita, jangan kita kehilangan harapan di dalam Tuhan. Justru dalam situasi-situasi seperti ini, harapan kita harus makin kuat, makin teguh, makin solid di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh makin percaya pertolongan Tuhan pasti ada atas hidup kita. Ya, malam hari ini saya akan bahas sebuah tema, yaitu siapakah bos Anda? Ya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita akan lihat dulu referensi ayat di 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14 berkata demikian. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ternyata Bapak Ibu, orang itu ada di dalam sebuah keberhasilan dalam seluruh perjalanannya karena ada Tuhan yang menyertai dia. Ya, orang banyak berkata dalam hidup ini bahwa orang itu boleh sepandai, sekaya apapun, tidak bisa mengalahkan satu kata yang namanya hoki, saudaraku ya. Apa hoki itu? Hoki itu keberuntungan. Nah, Bapak Ibu, orang pandai bermodal besar, kalahnya dengan satu ini yang namanya hoki, saudaraku ya. Orang dunia berkata, namanya good luck, saudaraku ya, atau nasib yang baik, beruntung, saudaraku ya. Dan Alkitab itu berkata, kita ini berhasil bukan karena good luck, ya. Selalu saudara dan saya itu hoki di dalam Tuhan, sebab sekali lagi Tuhan yang menyertai kita. Nah, lebih dalam kita akan lihat dan kita akan pelajari tentang sosok pribadi yang bernama Daud, saudara ya. Raja Daud ini seorang yang sungguh-sungguh menjadi sosok yang benar-benar menggema di seluruh Israel, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai Israel pakai bintang Daud, saudaraku ya. Nah, yang menjadi semuanya ini bisa terjadi dalam diri Daud. Penyebabnya itu adalah apa, saudaraku ya? Kita lihat referensi ayat selanjutnya di 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jelas di sini ternyata ada satu kata yang namanya pengurapan. Bukan sekedar terima pengurapan, tapi ada sebuah dampak yang besar seumur hidup daripada Raja Daud. Bukan Daud yang berkuasa, tetapi roh Tuhan yang berkuasa. Karena roh Tuhan yang berkuasa, sehingga Daud berhasil di dalam segala hal. Nah, Tuhan juga mengingatkan buat kita pada kesempatan malam hari ini,
kita sudah masuk dalam perjanjian baru. Tuhan juga katakan di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ayat yang umum itu dikatakan demikian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi orang sekali lagi bisa mengalami sebuah keberhasilan, diberkati ketika sekali lagi kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Ketika kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita, maka kuasa itu akan mengadakan mujizat. Ya, sejak Roh Allah hidup di dalam hidup kita, maka akan mengalir sebuah kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan buat setiap usaha, setiap doa, setiap pergumulan kita ke dalam sebuah kata yang namanya keberhasilan dan keberuntungan. Ya, Bapak Ibu, Daud karena Roh Allah yang berkuasa, dia bisa mengalahkan Goliat. Simson ketika Roh Allah berkuasa bisa membelah mulut singa, bisa mengangkat pintu gerbang, saudaraku ya. Dan di dalam perjanjian baru ada 120 orang, ya saudaraku ya, di Yerusalem ketika dipenuhi Roh Kudus, ya, dia bergerak secara total. Nah, Petrus ketika berkhotbah, sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, saudaraku ya. Makanya banyak sekali mujizat. Bahkan bayangan Petrus, saudaraku ya, bisa menyembuhkan banyak orang karena sekali lagi ada Roh Allah di dalamnya. Ya, Bapak Ibu, berapa banyak dalam hidup kita rindu yang namanya good luck. Kita rindu apa yang namanya hoki itu, saudaraku ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, rahasianya di mana, saudaraku ya? Rahasianya sekali lagi kita kembali kepada Raja Daud, bahwa siapa yang berkuasa dalam hidup kita, siapa yang menjadi bos dalam hidup kita, siapa yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Ada filosofi berkata bahwa filosofi manusia itu mengingatkan buat kita ada 2 kucing hitam dan putih, saudaraku ya. Kalau kucing hitam kita kasih makan, maka kucing hitam akan menguasai kucing putih, saudaraku ya. Tapi kalau kucing putih kita kasih makan, maka kucing putih akan menguasai kucing hitam. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Kedagingan dalam hidup saudara, atau Roh Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Kalau sekali lagi kita boleh memberi makan roh kita, maka roh kita ini makin kuat, kedagingan kita makin lemah. Keangkuhan, kesombongan, izinkan sekali lagi pemimpin kita, bos kita, Kristus Yesus itu menguasai hidup kita. Nah, berapa banyak dalam hidup ini kita ini dikuasai dengan berbagai macam hal, saudaraku ya. Salah satunya kita hidup dikuasai oleh perasaan, ya. Biasanya perasaan ini ibu-ibu, ya, wanita-wanita yang mengalaminya, ya. Berapa banyak kita nggak sadar, kita selalu menomorsatukan perasaan di atas Roh Tuhan, ya. Nah, ketika kita dikuasai oleh perasaan, maka sekali lagi Roh Tuhan itu akan lemah, maka perasaan kita akan jadi kuat, ya. Seorang istri ribut dengan suami, saudaraku ya. Nah, ketika ribut dengan suami, istri ini menikah dengan suaminya itu tidak disetujui oleh orang tuanya si wanita, saudaraku ya. Jadi dia ketika ribut berat, dia keluar dari rumah, saudaraku ya. Keluar dari rumah, naik taksi, ya, dan ketika naik taksi, sopirnya tanya, "Bu, ini kemana, Bu?" Sudah jalan saja, saudaraku ya. Terus jalan 15 menit, 20, setengah jam. Sopirnya tanya lagi, "Bu, ini kemana, Bu?" Dan ibu ini berkata, "Saya ini sedih, Pak Sopir, ya. Tolong carikan tempat yang bisa membuat saya sama-sama sedih, melampiaskan kesedihan saya." Waduh,
Supirnya bingung, saudaraku ya. Ketika ditanya gitu, dia kalau cari orang yang happy-happy banyak, Bu. Tapi kalau cari orang yang sedih, bingung, ya. Supirnya telepon, dia pakai walkie-talkie, saudaraku ya. Tanya para supir yang lain, ya. Di mana tempatnya orang yang banyak kesedihan? Di mana tempatnya orang yang banyak nangis? Ya. Kemudian dari teman-teman supirnya berkata, oh ada, yaitu tempat kedukaan. Itu saudaraku ya. Kalau di Surabaya ini ada namanya tempat adijasa di Jalan Demak, saudaraku ya. Kamu bawa ke sana saja, ya. Mungkin di sana dia terhibur karena banyak orang yang sama-sama nangis, saudaraku ya. Jadi ketika dibawa ke sana, ibu ini berkata, oke, saya akan datang ke sini dan saya akan ikut orang-orang yang nangis, saudaraku ya. Karena untuk melampiaskan perasaannya, dia akhirnya masuk kepada satu ruangan, dan satu ruangan itu kebetulan akan tutup peti, saudaraku ya. Dan ada seorang pria parubaya yang meninggal dunia, ya, kurang lebih 60-65 tahun, saudaraku ya. Dan ketika ada di sana, ada beberapa orang ibu yang juga nangis. Wah, dia akhirnya berlinang air mata, saudaraku ya. Ikut-ikut nangis. Dan ketika ada upacara, dia semakin sedih, saudaraku ya. Dan ikut semakin sedih. Dan ketika peti akan ditutup, ibu ini juga orang-orang sekitarnya nangisnya makin berat, makin keras. Ibu ini juga nangisnya makin keras. Karena dia kepingin melampiaskan perasaannya, saudaraku ya. Pinggir-pinggirnya bertanya-tanya, siapa ibu ini? Tidak ada yang kenal. Tetapi ibu ini kok nangis keras banget, saudaraku ya. Dalam hati, saudaraku ya, beberapa saudaranya senggol-senggolan. Aku tidak kenal ibu ini. Aku juga tidak kenal ibu ini. Tapi ketika ibu ini didekati, Bu, ibu ini siapa? Wah, ibu ini semakin sedih. Semakin nangisnya semakin keras, saudaraku ya. Semua lagi berbisik-bisik, saudaraku ya. Wah, repot juga ya. Ini mungkin, ya, tanda petik dia bilang gitu. Ini mungkin istri simpanan yang meninggal saudara kita, ya. Kita nggak tahu, ya. Jadi lebih baik gimana kita kasih jalan damai supaya ibu ini tidak nangis, ya. Kemudian saudaranya buka sebuah cek, saudaraku ya. Sebuah cek giro 150 juta, saudara. Dan dikasihkan ibu ini, Bu, bawa pulang ya Bu ya. Dan ibu jangan nangis lagi, kita damai dan ibu jangan tuntut kita lagi, saudara ya. Jadi ibu ini pulang hanya gara-gara nangis, dia dapat giro 150 juta. Ya, ini sebuah cerita, saudara ya, jangan ditiru. Nanti ditiru, nanti jadi baik, jadi tidak baik ya. Berapa banyak orang dalam hidup ini dikuasai oleh emosi, saudaraku ya. Ada bapak yang cinta dengan mobilnya, saudaraku ya. Dan tiap 3 hari sekali dia lap itu mobil, dia cuci itu mobil, saudaraku ya. Ketika dikendarai, saudaraku ya, ada lubang air dihindari, saudaraku ya. Ada hujan dia minggir, saudaraku ya. Oh, ada banjir, mobilnya yang diangkat, saudaraku ya. Ya, suatu saat, saudaraku ya, anaknya itu melihat bahwa bapaknya ini kok selalu tiap 3 hari bersihkan mobil, ya. Jadi anaknya ini tiba-tiba punya inisiatif untuk membantu ayahnya ketika ayahnya keluar dari rumah. Dan ketika diambil lap, saudaraku ya, ternyata lap yang diambil ini salah. Karena lap itu berbentuk kasar, saudaraku ya. Dan ketika dilapkan di mobilnya, dia tidak sadar, dilapkan terus, saudaraku ya. Dan akhirnya cat mobil itu banyak yang tergores. Ketika bapaknya pulang, bapaknya melihat mobil kesayangannya dia ternyata hancur seperti itu. Apa yang dilakukan bapak ini? Marah. Dia tidak bisa menguasai emosinya. Dia begitu marah sekali. Dan ketika ditanya pembantunya, siapa yang melakukan ini? Anakmu. Dan anaknya ketika dibawa, anaknya sambil menangis, menjerit-jerit, saudaraku ya. Mana yang melakukan, saudaraku ya? Dia bilang tangan yang sebelah sini, saudaraku ya. Dan tangannya itu dipukul dengan sebuah kayu. Berkali-kali dipukul, saudaraku ya, dengan emosi.
Dan bapak ini tidak sadar, dia mukul terlalu keras, saudaraku ya. Sehingga anak ini menjerit, nangis, menjerit. Akhirnya anak ini pingsan, saudaraku ya. Dan dilihat itu tangan berlumuran darah. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, saudaraku ya. Dan ketika diobservasi sama dokter, difoto dan lain sebagainya, dokter bilang bahwa tulang anak ini tangannya sudah remuk, ya, jadi tidak bisa diperbaiki. Bapaknya tanya, gimana caranya? Ya satu-satunya jalan, tangannya akan saya potong, dia bilang gitu ya, supaya anak ini bisa hidup. Dan akhirnya anak ini tangannya dipotong ya, sepergelangan ini dipotong, seluruh jarinya hilang, saudaraku ya. Ketika sampai rumah, anak ini ketika sadar, saudaraku ya, anak ini tanya sama ayahnya. Dia bilang, Pak, tanganku pasti tumbuh lagi, saudaraku ya. Ketika dia bilang seperti itu, ayahnya nangis tidak karuan. Ya, karena apa? Ada banyak orang sekali lagi dikuasai dengan emosi. Ketika emosi bergerak dalam hidupnya, siapapun yang ada di depannya tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan Tuhan pun dia bisa terjang. Nah, berapa banyak hidup kita seperti ini? Berapa banyak kita juga dikuasai oleh logika daripada Tuhan. Makanya dikatakan di Amsal pasal yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri, saudaraku ya. Berapa banyak kita juga dikuasai oleh harta kita. Ya. Makanya izinkan sekali lagi, Tuhan Yesus itu yang menjadi penguasa, yang menjadi bos dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, situasi yang tidak mengenakkan seperti ini, menghadapi kondisi pandemi seperti ini, bisakah kita menjadikan Tuhan itu bos dalam hidup kita? Daud sepanjang hidupnya, dia menjadikan Tuhan itu bos di hidupnya. Lah, apa yang menjadikan seperjalanan daripada Daud? Sekali lagi, apa yang menjadi perenungan buat kita malam hari ini? Daud punya prinsip 3P, saudaraku ya. P yang pertama, dia penyerahan diri, saudaraku ya. Daud ini adalah orang yang tertolak, orang yang tersingkirkan. Dia milih untuk apa? Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya dikatakan di Mazmur pasal 31 ayat yang ke-6, Mazmur 31 ayat yang ke-6 berkata demikian, ke dalam tangan-Mu-lah ku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Setiap hari, sekali lagi saudaraku ya, Dia harus berkuasa dalam hidup kita. Tuhan harus berkuasa dalam hidup kita. Seperti Yesus ketika berdoa, Dia berani ketika tergantung di atas kayu salib. Ya, Bapa, ku serahkan dalam tangan-Mu nyawaku. Sebuah penyerahan diri, saudaraku ya. Ketika saudara dan saya belajar untuk menyerahkan diri dalam hidup ini, hidup Anda itu akan tenang. Hidup Anda akan nyaman. Kenapa? Karena kita berserah bukan kepada pribadi yang salah. Kita taruh bos kita bukan kepada bos yang salah. Kita taruh pemimpin kita, penguasa hidup kita, itu yang benar di hidup kita. Karena ketika berapa banyak kita selalu bergantung dengan apa yang kita miliki, baik kepandaian, baik segala harta yang kita punya, saudaraku ya. Saya mau katakan semuanya itu tidak jamin, ya. Ada sebuah cerita yang betul-betul terjadi, saudaraku ya. Ketika ada seorang juara renang olimpiade, dia naik sebuah kapal pesiar untuk rekreasi, saudaraku ya. Dan ketika di situ ada bintang olimpiade dan banyak orang yang selfie dengan dia, berfoto ria dengan dia. Dan ketika banyak orang yang berfoto ria kepada dia, ada seorang gadis, saudaraku ya, ketika berfoto dengan dia, dengan selfie dengan juara olimpiade ini, tidak sadar kakinya terpleset di pinggir daripada kapal itu.
Dan tiba-tiba dia terjatuh. Tangannya tidak sempat dia pegangan. Dia terjatuh ke laut. Dan kapal dihentikan, saudaraku ya. Dan ini wanita tidak bisa berenang, saudaraku ya. Diketahui dari saudaranya bahwa dia tidak bisa berenang. Jadi dia itu ada di atas laut. Dia minta tolong dan dia berseru, help me, tolong saya, saudaraku ya. Dan semua mata tertuju kepada siapa? Tertuju kepada juara Olimpiade renang. Karena semua orang tahu dia adalah juara renang. Tetapi semua orang ketika menuju ke matanya kepada juara renang ini, juara Olimpiade ini, dia tetap tenang memandang gadis itu. Semua sedang bingung, saudaraku ya, untuk melemparkan bantuan. Tetapi juara Olimpiade ini tetap tenang. Apa yang ditunggu? Semua orang jadi bingung, saudaraku ya. Semua orang jadi tidak tahu. Sampai suatu saat, gadis yang berontak di laut itu, akhirnya badannya lemes, saudaraku ya. Dan akhirnya dia sepertinya pingsan. Ketika sepertinya pingsan seperti itu, tiba-tiba tidak ada yang memerintah. Juara Olimpiade ini langsung terjun ke laut, saudaraku ya, dan menolong gadis ini. Dan akhirnya tertolonglah dia sampai di kapal. Semua orang bertanya, Mister, kenapa Anda tidak tolong di menit pertama? Kenapa Anda tidak tolong di menit kedua? Kok Anda tolong di menit yang ke-7 sampai ke-10? Jawab pemain renang ini atau juara Olimpiade ini, dia berkata, sebab dia belum berserah. Kalau dia tidak berserah, saya turun, saya juga ikut tenggelam. Oh, semua orang jadi ngerti berapa banyak kadang-kadang dalam hidup ini kita ini mengandalkan segala yang kita miliki. Kita disuruh berserah sama Tuhan. Kita merasa masih bisa, masih mampu, masih mengandalkan segala yang kita ada di dalam bumi ini. Sehingga semuanya tidak bisa kita dapatkan karena kita belum berserah total kepada Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, hamba Tuhan, saudaraku ya, pendeta-pendeta sudah banyak berserah diri sama Tuhan. Saya katakan, saya sering melayani camp, saudaraku ya, para hamba Tuhan, saudaraku ya. Ternyata para hamba-hamba Tuhan juga belum banyak yang bisa menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Salah satu contoh, ada seorang pendeta yang mengusir seorang pria, saudaraku ya, yang dirasuk 10 setan, saudaraku ya. Ketika diusir, saudaraku ya, didoakan dengan para pendoa, semuanya setan itu berlalu. Dari 10 setan, 9 setan itu berlalu. Tinggal 1 setan. Waduh, tidak berlalu, saudaraku ya. Sampai semuanya ini mendoakan berkeringat dingin, saudaraku ya. Sampai bahasa apa saja dikeluarkan, jurus apa saja dikeluarkan. Oh, ini setan tidak bisa keluar, saudaraku ya. Semuanya sampai akhirnya lemes dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya 9 setan itu kembali lagi. Loh, pendetanya tanya, ngapain kamu datang lagi? Saudaraku ya, 9 setan ini bilang, mau bawa teman saya yang 1, Pak. Loh kenapa? Kok temanmu kamu bawa lagi ke 1 yang ditinggal di sini kamu bawa? Iya, Pak. Soalnya dia tuli, ya. Dia tidak bisa dengar apa-apa. Oh, pantesan, saudaraku ya. Didoano kayak apa saja tidak dengar karena setan itu tuli. Artinya Bapak Ibu, ketika kita belum berserah total kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Belajarlah berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pemimpin atas hidup kita. Yang kedua, haleluya, Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164 berkata demikian, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Yang kedua, Daud punya pergaulan dengan Roh Kudus, saudaraku ya.
Daud ini bukan cuma menyerahkan diri, tapi melakukan sebuah pergaulan setiap hari. Saya bersyukur, saudaraku ya, MDSB, Menara Doa Segala Bangsa ini setiap hari bisa boleh membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya, hati saya betul-betul tersentuh, ya, dan saya terus doakan agar MDSB ini boleh semakin berkembang, ya, makin dipakai Tuhan secara luar biasa, dan doa-doa Anda pasti didengar oleh Tuhan. Saudara, ya, Daud sekali lagi bukan seorang pengangguran, ya, dia seorang raja, tapi di situ dikatakan 7 kali dalam sehari berbicara tentang sebuah keintiman kepada Tuhan. Dia intim sejak muda, dia bergaul intim sampai tua, dia bergaul intim dengan Tuhan. Bahkan sampai dijuluki Daud ini adalah seorang pemazmur dan seorang penyembah. Mazmur 150 pasal itu, 75 pasalnya satu ungkapan, nyanyian, pujian bagi Tuhan. Jadi saya mau katakan buat saudara, Daud itu adalah seorang pribadi yang selalu punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Daud selalu tanya kepada Tuhan ketika dia berperang, ya. Dia selalu maju ketika disuruh Tuhan. Dia selalu berhenti ketika juga disuruh Tuhan. Dia mundur kalaupun juga disuruh Tuhan. Sebuah pengalaman yang dialami oleh Daud itu semua dibuat karena sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berhenti berbahasa roh. Gunakan untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Keputusan kita untuk selalu bertanya kepada Tuhan, supaya tangannya yang ajaib menuntun kita kepada rencananya yang besar atas hidup kita. Amin. Berapa banyak kita tidak sadar bahwa tangan kita dikasih Tuhan 5 jari, ya. Kita disuruh doakan jempol. Ini bicara tentang siapa? Tentang orang-orang yang dekat di sekitar kita. Baik keluarga kita, suami, istri, ya, anak-anak kita, orang yang paling dekat, saudara, ya. Telunjuk, bicara tentang siapa? Telunjuk bicara tentang hamba-hamba Tuhan, orang yang bergerak dengan misi, gereja-gereja Tuhan di pedalaman pedesaan, saudaraku, ya, kota-kota kecil yang berjuang demi keselamatan. Ayo kita doakan, karena itu bagian daripada kita, saudaraku, ya. Dan Tuhan kasih jari tengah. Ini bicara tentang siapa? Pemerintahan. Bangsa yang kita tinggali ini, negara yang kita cintai ini, saudaraku, ya. Kita doakan, karena ini adalah jari yang paling tinggi. Kita doakan bangsa ini, supaya kita percaya bisa menangani COVID-19 ini dengan baik, dengan selesai. Amen. Dan kita percaya ada jalan keluar yang terbaik. Tadi saya dengar lewat televisi jam 5:30 tadi bahwa PSBB akan diperpanjang lagi, saudaraku, ya. Namanya akan diganti lagi dan lain sebagainya, saudaraku, ya. Jadi sekarang lagi banyak kekalutan yang terjadi karena PPKM ini belum terrealisasi dengan baik. Yuk kita doakan agar pemerintah ini punya hikmat yang terbaik, saudara, ya. Yang keempat adalah jari manis kita, saudara, ya. Ini bicara tentang orang-orang yang lemah di sekitar kita, orang yang lemah fisiknya, orang yang ngalamin sakit, saudara, ya. Yuk kita doakan mereka supaya doa-doa kita ini boleh benar-benar menyentuh hati Tuhan dan membuat Tuhan tergerak atas hidup kita. Dan yang terakhir adalah jari kelingking. Ini bicara tentang kebutuhan pribadi kita. Jadi jangan taruh kebutuhan pribadi kita yang di depan. Ayo utamakan dulu jempol kita, telunjuk kita, jari tengah kita, jari manis kita, dan baru jari kelingking kita. Maka kita tidak akan jenuh-jenuh untuk berdoa, sehingga kita boleh mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, saudaraku, ya. Kita tahu kalau kita kedatangan tamu, saudaraku, ya, dan tamu itu kita cuekkan, saudaraku, ya, maka tamu itu tidak lama akan berlalu dari rumah kita. Sama juga ketika Roh Kudus sudah diam di hidup kita
kita diamkan api itu, kita diamkan Roh Kudus itu, kita biarkan Roh Kudus itu, maka Roh Kudus pun juga akan diam selamanya. Jadi saya berhimbau, punyalah pergaulan yang intim dengan Roh Kudus, maka hidup Anda akan berubah, Anda akan makin dahsyat dengan Roh Kudus, dan Anda bisa menjebol surga, mendatangkan banyak bantuan dari surga, banyak rencana Allah boleh tergenapi melewat doa-doa kita. Amin. Yang ketiga, P yang terakhir adalah apa, saudaraku ya? Pemberesan hati. Jadi yang pertama, penyerahan diri. Yang kedua, pergaulan dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, pemberesan hati. Kalau Roh Kudus digambarkan sebagai burung merpati, saudaraku ya, bukan burung angsa atau bebek, saudaraku ya, atau ayam kalkun, saudaraku ya, tetapi digambarkan sebagai burung merpati, jenis unggas yang tanpa empedu, ya, yang tanpa gambaran tidak menyimpan kepahitan, gambaran selalu kemanisan. Tidak ada kepahitan dalam hidupnya. Inilah yang disukai Tuhan oleh Daud, saudaraku ya. Kalau saudara mau menjadikan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan mau ingatkan buat kita malam hari ini, ayo buang segala bentuk luka dalam hidup kita. Belajar setiap hari, setiap waktu, koreksi hati kita. Jangan hati kita tidak beres di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, maupun dengan diri kita sendiri. Mazmur 139 ayat yang terakhir berkata demikian, ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Inilah Daud. Dia berani untuk pemberesan hati kepada Tuhan. Koreksi hati Anda. Bongkar dalam hidup kita segala kesombongan, segala kepahitan. Ya saudaraku ya, ayo isi dengan kemanisan, saudaraku ya. Buang segala iri hati. Buang segala yang jahat dalam hidup kita. Buang segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kita. Makanya Daud beda dengan Saul. Sebab Daud selalu membereskan hati dengan Tuhan. Kalau kita berkacamata, sekali lagi saudaraku ya, kacamata itu tidak kita bersihkan. Anda yang berkacamata, saudaraku ya, kacamata itu tidak Anda bersihkan, maka kacamata itu pun akan kotor, dan apa yang Anda lihat di luar juga akan kotor. Kalau kacamata kita merah, maka yang kita lihat juga merah. Kalau kacamata kita hijau, yang kita lihat di sekitar kita hijau. Kacamata kita hitam, yang kita lihat juga hitam. Hatimu beres, maka segalanya akan jadi baik dalam hidup kita. Ada pepatah itu berkata, tidak ada siapapun juga yang membuat kita pahit, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Saya ulang sekali lagi, saudaraku ya, tidak ada siapapun yang membuat kita pahit, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, keputusan di tangan kita. Jadi jangan salahkan orang di sekitar kita, suami, istri, orang-orang di sekitar kita. Ayo buang segala kejelekan, bersihlah dengan Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan. Amin. Halo, amin. Ketika suatu saat, amin ya, suatu saat cucu dan kakek dan cucu selalu bertengkar. Karena apa? Cucunya selalu nakal, ya. Sampai suatu saat cucunya ini jahil. Kakeknya ini adalah orang yang berkumis, ya. Permisi bagi yang berkumis, saudaraku ya. Cucunya ke dapur, saudaraku ya. Dia ambil sebuah bahan dapur, saudaraku ya. Dia colek itu bahan dapur,
dan dioleskan, dikumis daripada kakeknya, saudaraku ya. Dan ketika tertidur dioleskan, saudaraku ya, ketika kakeknya bangun, kakeknya kaget. Kenapa? Karena di ruang tidurnya dia berbau terasi. Karena yang dicolekkan itu adalah terasi, bau busuk, saudaraku ya. Dia pindah ke dia pindah ke ruang tamu bau busuk ya. Dia pindah ke ruang lain juga berbau busuk ya. Diajak anaknya ke gereja juga bau busuk. Diajak ke rumah makan juga bau busuk ya. Kenapa semuanya berbau busuk? Sebab sumbernya tidak dibersihkan. Saudara dan saya juga harus sama. Kita harus beres dengan Tuhan, dengan orang di sekitar kita, dan juga dengan diri kita sendiri. Amin. Ajar pemberesan hati, maka izinkan Roh Allah membereskan hati kita, sehingga hidup kita pasti mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan akan menjawab doa, menjawab bagi yang meminta. Tuhan akan memberi bagi yang mencari. Tuhan akan membukakan pintu bagi yang mengetuk. Jadi Amen. Siapakah sekali lagi yang menjadi bos dalam hidup kita? Jadilah bos dalam hidupku Tuhan. Malam hari ini jadilah bos dalam hidupku Tuhan. Amin. Raja seperti Daud punya 3 komitmen. Penyerahan diri, pergaulan dengan Roh Kudus, dan pemberesan hati. Maka hidupmu hari lepas hari akan berbeda. Dan doamu akan semakin berkuasa. Karena kita dipakai menjadi alat-alatnya Tuhan yang ajaib. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin.